Ada pertanyaan menarik dari klien ya tentang berkomunikasi dengan kodam dengan menggunakan alat yang namanya pendulum. Pendulum itu apa? Pendulum adalah benda yang diikat dengan benang, kemudian benangnya yang kita pegang dengan tangan. Nah, nanti si benda yang digantung dengan benang tadi itu bisa bergerak sesuai arahan pikiran kita. Kalau kita pikirkan benda itu bergerak maju mundur, maka benda itu akan bergerak maju mundur. Kalau benda itu bergerak ke kiri dan ke kanan, maka dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau benda itu kita arahkan dengan pikiran kita, bergerak memutar, maka dia akan bergerak memutar. Tangannya diem. Bahkan Mbah Wira itu seringkali menggunakan dua tangan. Jadi tangan yang satunya memegang benang, lalu tangan yang kiri itu memegang tangan kanan, supaya tangan kanan itu benar-benar dipastikan tidak bergerak, dan nanti akan berputar kencang. Dulu masih ada videonya, sekarang video itu udah Mbah Wira take down ya, karena Mbah Wira nggak mau menunjukkan wajah, kecuali hanya kepada klien-klien khusus. Nah, pada kasus komunikasi dengan kodam, apa bedanya dengan pendulum pada trik-trik sulap itu? Bedanya adalah kalau pada trik sulap itu bendanya diarahkan dengan pikiran untuk bergerak ke arah tertentu, misalnya bergerak maju mundur, maka bendanya akan bergerak maju mundur sesuai dengan arahan pikiran kita. Kalau bendanya bergerak ke kiri kanan, maka benda juga akan bergerak sesuai dengan arahan pikiran kita. Nah, pada kasus komunikasi dengan kodam, benda itu tidak kita arahkan untuk bergerak ke arah tertentu, Pak. Jadi biarkan kodam yang menjawab bagaimana gerakannya sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Dan teknik ini betul-betul hanya butuh konsentrasi. Jadi Anda tidak butuh bergerak, tidak butuh ilmu, tidak butuh mantra, tidak butuh apapun, hanya butuh konsentrasi saja. Karena ini sangat mudah. Cara komunikasi yang paling mudah dengan kodam, namun biasnya besar, itu ya ini. Jadi paling mudah tekniknya, namun derajat kesalahannya paling besar itu ya dengan pendulum ini. Nah, kalau misalnya azimatnya itu nggak mau bergerak, bagaimana Mbah? Maka azimat itu diganti dengan benda lain, Pak, yang lebih berat. Boleh batu, boleh besi, terserah apapun yang bisa Anda temukan di sana. Kalau Mbah Wira biasanya dengan batu, dan itu pun bisa bergerak, nggak masalah. Karena kita tinggal perintahkan aja, wahai kodam, gerakkanlah batu ini sesuai dengan pertanyaan yang aku ajukan. Misalnya, kamu laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki bergerak ke depan belakang, kalau perempuan bergerak ke kiri kanan, maka dia akan gerak. Dan itu udah Mbah Wira coba ratusan kali di depan ratusan klien, dan memang ya seperti itu. Bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, contoh Mbah coba tanyakan, aku naksir kepada cewek, ini tembus nggak Mbah? Kalau tembus depan belakang, kalau nggak tembus kiri kanan. Terus jawabannya apa? Ya sesuai dengan dikonfirmasi oleh klien tadi. Jadi bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan sensitif pun dia bergerak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Jadi betul-betul hanya butuh konsentrasi saja, tidak butuh trik apapun. Jadi ketika di sini klien menanyakan ya, azimat yang pertama itu hadir tapi goyangannya sangat pelan, kemudian azimat yang kedua itu tidak goyang sama sekali. Apa ada kesalahan dalam saya komunikasi? Tidak salah, Pak. Mungkin bendanya aja yang kurang berat. Jadi bendanya diganti batu, dan itu pun nggak masalah, tidak mengurangi esensi Anda berkomunikasi dengan kodam selama gerakannya tidak Anda arahkan dengan pikiran. Kalau Anda arahkan dengan pikiran, ya nanti jadinya bias. Lalu apa? Ada teknik komunikasi lain yang derajat biasnya kecil atau derajat kesalahannya kecil, tingkat kevalitannya besar. Ada, Pak, yaitu komunikasi dengan batin namanya. Nah, lalu latihannya bagaimana? Udah ada itu di video ya. Dengan cara misalnya tebak ganjil genap. Boleh pakai korek api ya, boleh pakai plat nomor, boleh pakai ngitung kotaan tegel lantai, boleh pakai ngitung kotaan plafon dan sebagainya. Itu cara latihan berkomunikasi batin dengan kodam supaya kita peka suara kodam. Ya. Jadi nggak ada yang salah, cuman butuh latihan aja, butuh pembiasaan saja ya. Videonya udah ada ya di postingan sebelumnya, dan itu pun juga sudah Mbak Wira share linknya, nanti tolong didengarkan sekali lagi. Apabila masih bingung, silakan Anda saya undang datang ya ke Malang, Jawa Timur. Nanti akan saya tunjukkan di depan Anda seperti apa cara melakukannya ya, karena kalaupun hal-hal praktek seperti ini ditunjukkan dengan audio, diketik dengan tangan, susah Pak ya memahaminya. Mending langsung datang aja, nanti saya tunjukkan di depan Anda. Kalau udah saya tunjukkan, nah ya nanti akan lebih mudah. Oh, caranya seperti ini, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua,
saya sakit tenggorokan 2 hari belum sembuh Mbak. Ini klien kita kali ini tuh sering sakit ya. Sebelumnya juga sakit kepala. Sampai 2 hari itu nggak sembuh-sembuh. Lalu coba Pak, afirmasi aja pada Khodam supaya membooster, supaya sakit Anda segera sembuh. Terus klien bilang, oh ya udah sembuh Mbah. Lalu ini sekarang sakit lagi tenggorokan. Ini pengalaman ya Pak ya, dari yang sudah-sudah, bahwa kalau banyak sakitnya itu tandanya dua Pak. Yang pertama, energi Anda terlalu rendah Pak. Sehingga ketika Anda memiliki kodam-kodam besar, perbedaan energi ini membuat tubuh Anda itu sakitnya lama. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh Anda itu banyak entitas negatifnya. Sehingga ketika kodam pertama kali mendampingi Anda itu langsung dibersihkan semua. Dan gejala dari pembersihan itu apa ya? Sakit yang nggak berkesudahan seperti ini. Jadi antara dua itu peluangnya. Lalu yang mana yang terjadi pada diri Anda? Bisa salah satu, ya bisa nomor satu, bisa nomor dua, atau bisa kedua-duanya. Jadi ya energinya rendah, bisa jadi ya karena yang negatif di tubuh Anda banyak, sehingga proses penyembuhannya itu lama. Nah, kalau dalam proses ya recovery seperti ini yang sering-sering terjadi, yang sudah-sudah, biasanya kalau diafirmasi itu Khodam nggak begitu merespon ya. Kenapa? Karena dia masih fokus ya membersihkan tubuh tuannya. Nanti setelah tubuh tuannya bersih, ketika diperintah hal yang lain itu responsif. Entah asian, entah kerjekian, entah penundukan, mempengaruhi alam bawah sadar, itu lebih responsif. Ya tapi ya itu tadi, yang dikerjakan satu persatu Pak. Ibarat kita kerja di sawit ya, lalu ada bos kita nyuruh, Pak, itu besok kacangannya udah terlalu tinggi itu, minta dibersihkan. Lalu setelah kacangannya dibersihkan, kasih pupuk dia. Ya, habis dikasih pupuk, lalu dicek itu yang sudah pruning mana, ya dicek buahnya, coba dihitung berondolannya. Nah, tapi kan kita ngerjakannya satu-satu. Hari Senin pertama kita bersihkan dulu kan, kacangannya udah terlalu tinggi. Lalu setelah kacangannya terlalu tinggi, hari kedua Selasa kita pupuk dia. Kalau belum selesai Selasa, Rabu masih kita pupuk dia, kan gitu. Lalu Kamis baru kita hitung mana berondolannya, mana yang buah batu, mana yang udah bisa dipanen dan lain sebagainya, kan gitu Pak. Jadi Khodam pun sama ya. Nanti ada juga nih ya, klien satunya juga sama, pertanyaannya juga gitu. Dia ngafirmasi sekaligus 3 Pak. Ini luar biasa ya. Sama seperti kalau kita disuruh satu kali tugas itu langsung banyak perintah, maka pasti kita mengerjakannya satu persatu. Nah sama Khodam pun juga begitu. Kita suruh dia asian, kita suruh dia kerjekian, kita suruh dia proteksi. Mana yang darurat dulu Pak? Ini kita ngitung berondolan nggak bisa Pak. Kalau kacangannya masih setinggi leher Pak, ya kita bersihkan dulu kacangannya, kan gitu. Ini kita nggak bisa Pak kalau mau ngepruning dahan-dahan yang udah lebat ini Pak, kalau bawahnya nggak kita bersihkan dulu Pak, nanti ada ular sembunyi di situ matuk kaki kita gimana. Jadi kita bersihkan dulu Pak bawahnya, kacangannya kita bersihkan dulu, baru nanti yang atas-atas dahan-dahan yang ini kita tebangkan gitu. Nah sama Khodam pun sama, asiannya tunggu dulu Pak, ya kita bersihkan dulu badan Anda, karena kalau digas asian tapi badan Anda masih kotor, percuma Pak, sia-sia nanti. Ya ibarat Anda disemprot parfum yang banyak tapi tubuh Anda masih belum cebok nih, ya masih bau, ya diceboki dulu lah. Diceboki dulu, dimandikan dulu, begitu badannya bersih, kita kasih parfum, baju yang bagus, baru deketin cewek. Ibaratnya kayak gitu. Paham ya? Kerjikan pun juga sama. Waduh Pak, ini tokonya masih berantakan Pak, kita bersihkan dulu tokonya, kita rapikan dulu tokonya. Setelah dagangannya rapi, bersih, baru nih kita gas promosinya, supaya kerjiannya, penglaris dagangannya jalan gitu. Ya jadi apa yang Mbak Wira jelaskan ini sangat logik sekali. Apabila masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanya. Apabila masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, jangan sungkan untuk tanya. Ya utamanya dengan komunikasi dengan batin. Nampaknya Anda memiliki minat di komunikasi dengan Khodam ya. Ini ada banyak ilmu yang Mbak Wira tawarkan ya. Dan itu semua gratis. Contohnya ilmu asma pelebut batin. Ya itu bisa Anda wirut, bisa Anda puasain, kemudian bisa Anda coba latihan atau exercise-nya seperti yang Mbak Wira sudah sampaikan di video-video yang udah Mbak Wira kirim linknya. Itu bisa Anda praktekkan semuanya kalau Anda memang pingin banget bisa berkomunikasi dengan Khodam ya. Tapi satu hal yang perlu Mbak Wira tekankan, bahwa manifestasi jangan terlalu dikejar ya. Karena manifestasi itu betul-betul mutlak butuh kepekaan dari manusianya. Ibarat kita ingin melihat gajah, aku ingin melihat gajah Mbah. Gajah udah di depan mata, kalau kita buta ya kita nggak bisa melihat si gajah itu. Gajah udah teriak, udah bersuara, tapi kalau kita tuli, kita nggak bisa mendengar suara gajah itu. Nah lalu gimana Mbak solusinya? Pakai asma pelebut batin supaya mata batin kita terbuka,
Kalau mata batin kita terbuka, kita ngelihat gajah akan kelihatan. Ibaratnya kayak gitu. Jelas ya? Silakan kalau ada yang masih mengganjal di hati, boleh ditanyakan ya, nanti akan Mbak Wira jelaskan. Kalau Anda pingin ngobrol leluasa dengan Mbak Wira, silakan datang ke Malang. Mbak Wira tunggu untuk Anda ya, khusus untuk Anda, Mbak Wira persilakan.